Baiklah, sebelumnya pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Yanto dengan NIM H10512310112. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi program dinamik pada mata kuliah pemodelan dan simulasi. Untuk program dinamik itu sendiri merupakan sebuah teknik penyelesaian masalah yang memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil. Kemudian menyimpan solusi dari submasalah tersebut untuk menghindari perhitungan berulang dan kemudian menggabungkan solusi submasalah untuk menemukan solusi optimal dari masalah yang lebih besar. Pada proses pemaparan materi kali ini, saya mengangkat sebuah kasus yang dimana UMKM pakaianku memproduksi 3 jenis paket produk. Yang pertama, yang diberi simbol dengan variabel A itu adalah baju, diberi variabel B itu adalah celana, dan variabel C adalah sepatu. Dalam satu hari, tersedia total 4 satuan tenaga. Setiap satu unit produk menghabiskan 1 satuan tenaga, sehingga dapat kita definisikan bahwa jumlah unit sama dengan jumlah tenaga. Adapun berikut adalah tabel keuntungannya. Jadi terdapat tabel keuntungan sebagai berikut yang menggambarkan seberapa banyak keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan penempatan tenaga pada jenis produk yang ada. Kemudian maka carilah kombinasi A, B, C untuk jumlah unit masing-masing dengan total keuntungan yang paling banyak sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi UMKM pakaianku. Kemudian kita lanjutkan ke proses perhitungannya. Untuk proses perhitungannya saya menggunakan Excel. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait rumus yang digunakan, yaitu fungsi dari indeks K, dari indeks terhadap K itu dengan adalah maksimal dari batas bawah 0 sampai dengan batas atas K untuk XI, yang dimana setiap iterasi itu kita lakukan perhitungan berupa FI XI, kemudian ditambahkan dengan FI indeks kurang 1 dari K dikurang dengan X1. Untuk keterangannya itu sendiri, I merupakan indeks produk, kemudian K adalah tenaga yang tersedia, dan XI adalah jumlah unit produk ke I yang dipilih. Kemudian ada FI/XI atau fungsi indeks I dari nilai X terhadap I. Yang merupakan keuntungan kumulatif jika membuat XI unit produk I. Kemudian ada FIK merupakan keuntungan maksimum dari produk 1 sampai dengan I dengan total K. Pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu A sama dengan baju, B sama dengan celana, dan C merupakan sepatu. Pada tahap 1 kita lakukan perhitungan yaitu F1K sama dengan maksimal dari nilai yang diperoleh berdasarkan batas bawah 0 dan batas atas K dari fungsi FA, yang dimana untuk indeks dari pertama itu adalah 0, yaitu ini, sehingga FA dari 0 itu adalah 0. Jadi saya mengambil nilai dari kolom B untuk baris kedua. Kemudian ada yang selanjutnya itu untuk indeks sama dengan 1, yaitu FA-nya adalah 1. FA dari nilai 1 itu adalah 12. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai FA dari K sama dengan 2 itu adalah 20. Jadi saya ambil dari B4. Kemudian ini ada yang K sama dengan 3 itu ada 26. Jadi saya ambil dari B kolom B baris kelima. Kemudian ada F untuk K sama dengan 4 itu berarti FA dari tenaga kerja 4 itu ada 30. Kemudian lanjutkan ke tahap 2, itu adalah F2, F indeks kedua dari K sama dengan max 0, B batas bawahnya 0 sampai batas atasnya itu K. Yaitu kita membandingkan nilai yang dihitung dengan rumus ini untuk memperoleh nilai paling maksimal yang akan kita masukkan sebagai F2K. Yang pertama, untuk maksimal
yang diperoleh dari batas bawah 0 itu kita dapatkan dari perhitungan yang mana kita tahu bahwa B sama dengan 0, maka kita akan menjumlahkan nilai dari keuntungan pada produk ke B dalam penempatan tenaga kerja 0, yaitu 0 kita jumlahkan, kemudian kita tambah dengan F1, di mana kita operasikan terlebih dahulu K dikurang B. Kita tahu bahwa K kita adalah 0, dikurangkan dengan B juga 0, sehingga diperoleh F1 untuk K sama dengan 0. Maka diperolehlah D2. Maaf, sebenarnya terjadi kesalahan. Ini harusnya C ya. Ini C, ini H. Jadi kita lihat bahwa kita jumlahkan nilai dari C2 dengan nilai dari H2. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Pertama-tama kita terlebih dahulu hitung untuk yang K sama dengan 0, karena ini merupakan interval dari 0 sampai K, yaitu K1, berarti kita lakukan perhitungan untuk 0 dan K. Untuk yang 0 itu sendiri, kita lakukan perhitungan berdasarkan kita substitusikan FB, kita tahu bahwa B adalah 0, maka kita akan menjumlahkan nilai dari keuntungan yang didapatkan pada penempatan tenaga kerja sebanyak 0 pada produk B, yaitu 0, kemudian kita jumlahkan dengan F1 K kurang B. K, kita tahu bahwa K kita itu adalah 1 dikurangkan dengan B, maka 1 dikurang dengan 0 sama dengan 1. Kemudian kita lihat untuk F1 1 itu adalah 12. Maka 0 tambah 12 sama dengan 12. Kemudian dilanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk FB dari 1 itu adalah 10. 10, kemudian kita jumlahkan dengan F1 K kurang B. K kita adalah 1 dikurangkan dengan 1, maka diperoleh 0. F1 0 itu adalah 0, maka nilai dari indeks yang B sama dengan 0 dan B sama dengan 1, kita bandingkan mana yang terbesar. Tentu yang terbesar adalah yang 12, sehingga diperolehlah 12. Dan dilanjutkan juga untuk yang tahap selanjutnya itu sama, kita membandingkan nilai dari interval B dari 0 sampai dengan K, yaitu untuk yang ini diperoleh dari 0 sampai dengan K, yaitu 2. Jadi kita lakukan perhitungan yang sama dengan menerapkan rumus yang sama, sehingga diperoleh perbandingan dari nilai yang paling maksimal di antara ketiga operasi berdasarkan nilai B, diperolehlah 22, yaitu sebagai nilai dari F2K. Kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga, itu sama, hanya saja kita sebelumnya itu telah melakukan perhitungan dari interval 0 sampai 2. Kita lanjutkan dari interval 0 sampai 3 untuk nilai B, sehingga terdapat 4 nilai perbandingan yang akan kita bandingkan untuk memperoleh nilai paling maksimal dari nilai yang kita peroleh dari perhitungan tersebut menggunakan rumus FB B ditambah F1 K kurang B, sehingga didapatkan nilai paling maksimal itu ada 31. Kemudian dan untuk selanjutnya dari 0 sampai 4 untuk interval dari nilai B dilakukan perhitungan sama, namun ini memiliki 5 nilai perbandingan karena indeks intervalnya itu ada 5, yaitu 0 sampai 4, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, sehingga diperoleh nilai paling maksimal adalah 39. Dari data ini, kita akan melanjutkan ke perhitungan tahap ketiga dengan menggunakan rumus F3K sama dengan max 0, batas bawah dari C, kemudian batas atasnya adalah K. Dan di setiap interval tersebut, kita akan melakukan perhitungan FC
C ditambah F2 K kurang C. Nah, dari setiap indeks kita akan membandingkan mana nilai yang paling besar dan itulah yang akan kita pilih dan kita masukkan sebagai nilai dari F3K. Sebagai contoh untuk yang pertama itu untuk K sama dengan 0, kita substitusikan bahwa K sama dengan 0 berarti kita hanya memiliki satu perhitungan yaitu C sama dengan 0 untuk interval untuk indeks yang ke 0. Kita masukkan untuk FC. Untuk C adalah 0, berarti FC 0 itu adalah 0. Kemudian dijumlahkan dengan F2 K min C. K kita adalah 0 dikurangkan dengan C yaitu 0. Berarti 0 kurang 0 sama dengan 0. Berarti F2 0. F2 0 itu juga 0. Berarti kita jumlahkan antara nilai dari penempatan tenaga kerja pada produk C sebanyak 0 tenaga itu adalah 0 dijumlahkan dengan nilai dari F2 pada K sama dengan 0, yaitu 0. 0 tambah 0 itu adalah 0. Dilanjutkan ke tahap selanjutnya, itu konsep perhitungannya itu sendiri sama dengan yang kita lakukan pada tahap kedua. Hanya saja kita perlu memperhatikan penempatan angka sesuai dengan variabel yang ditetapkan. Yang mana di sebelumnya pada tahap kedua kita menggunakan variabel B, pada tahap ketiga kita menggunakan variabel C. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya untuk yang ini itu ada membandingkan dua nilai dari dua indeks yaitu 0 dan 1 karena indeks maksimalnya itu adalah 1 dan indeks minimalnya adalah 0. Untuk indeks yang 0 itu kita dapat D2 plus L4. Yang mana D2 itu adalah 0 tambah L4 itu adalah 12. Berarti 0 tambah 12 adalah 12. Kemudian kita bandingkan dengan nilai dari D3 plus L3. D3 itu adalah 8 dan L3 itu adalah 0. Sehingga kita dapatkan nilai terbesarnya ada 12. Kemudian kita lanjutkan ke yang selanjutnya itu adalah K sama dengan 2, sehingga kita melakukan perhitungan dari nilai C sama dengan 0, nilai C sama dengan 1, dan nilai C sama dengan 2, sehingga ada 3 perhitungan di sini. Kemudian kita bandingkan mana nilai yang terbesarnya. Nah, dari nilai ini, kita harus lakukan perhitungan untuk mendapatkan masing-masing nilai C, yaitu untuk indeks 0 sampai dengan 2. Kemudian kita bandingkan nilai yang paling maksimalnya dan kita pilih sebagai nilai dari F3K. Untuk D2 ditambah FC untuk indeksnya 0, berarti FC 0 itu adalah 0. Sehingga kita memilih D2. D2 adalah 0. Kita jumlahkan dengan L5. Mengapa kita jumlahkan dengan L5? Karena K kurang C. Kita tahu bahwa K kita adalah 2. Dikurangkan dengan 0, berarti 2. Berarti kita akan menggunakan F2 dari K sama dengan 2. Berarti 22. Kemudian 0 tambah 22 itu adalah 22 untuk nilai ini. Kemudian konsep yang sama kita lakukan untuk D3 tambah L4. D3 itu 8 tambah L4 itu adalah 12. 8 tambah 12 itu 20. Kemudian D4 tambah L3. D4 itu adalah 15 tambah L3 itu adalah 0. Berarti tetap 14, sehingga kita bandingkan nilai tersebut. Dan diperoleh nilai yang paling besar itu adalah 22. Udah dilanjutkan untuk
K sama dengan 3 dengan konsep yang sama, kita peroleh bahwa hasil perbandingan dari operasi yang kita lakukan untuk indeks sama dengan 0, indeks sama dengan 1, dan seterusnya hingga sampai ke K sama dengan 3, itu diperoleh nilai paling maksimal adalah 31. Dan untuk yang K sama dengan 4, kita akan melakukan perbandingan antara hasil dari perhitungan menggunakan C dengan nilai 0 sampai dengan C sampai dengan nilai ke-4. Ada 5 perhitungan yang kita lakukan perbandingan, diperolehlah nilai yang paling tinggi adalah 39. Sehingga dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa dari kasus ini, dengan total tenaga kerja adalah 4, dengan penempatan alokasi pada produk A itu adalah 2 tenaga kerja, produk B adalah 2 tenaga kerja, dan produk C adalah 0 tenaga kerja, kita akan memperoleh keuntungan paling maksimal, yaitu adalah 39. Nah, kegunaan dari program dinamik ini sendiri itu memudahkan kita agar tidak melakukan perhitungan secara keseluruhan. Sebagai contoh, pada tahap ketiga, kita untuk kombinasi dari A, B, C, ini bisa saja lebih daripada ini. Namun dengan penerapan program dinamik, kita hanya perlu melakukan sebanyak 5 kombinasi. Dikarenakan untuk nilai maksimal sebelumnya kita menggunakan dari tahap-tahap sebelumnya. Jadi sudah kita pecah menjadi beberapa bagian, kemudian sampailah di tahap selanjutnya. Dan kalaupun ditambah dengan jumlah produk baru, misalnya ada produk D, kita hanya tinggal melanjutkan dari tahapan ini untuk memperoleh keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari perusahaan ini. Sekian presentasi dan pemaparan materi terkait program dinamik dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.